Selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang kita pelajari dalam semester ganjil di kelas 11. Kita akan membahas mengenai jaringan tumbuhan dalam waktu 2 pertemuan disertai dengan tugas-tugas dengan cara melihat gambar, memahami fungsinya, sehingga kita dapat nantinya memahami ciri, struktur, dan fungsi jaringan tersebut. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana jaringan tumbuhan itu dapat dibedakan. Ada beberapa pembagian jaringan tumbuhan berdasarkan pembelahannya. Berdasarkan aktivitas pembelahan selnya, jaringan meristem dan jaringan dewasa merupakan dua kelompok utama yang menyusun jaringan tumbuhan. Bila kita perhatikan jaringan tumbuhan dan aktivitasnya, kita dapat membedakan antara jaringan meristem dan jaringan dewasa. Mari kita bahas sedikit sebelum kita masuk ke bagian yang lebih khusus. Jaringan meristem atau embrional memiliki sifat-sifat sel yang aktif membelah. Berdasarkan beberapa hal, jaringan meristem ini dapat dibagi-bagi lagi. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dibagi menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan pembagian berikutnya adalah berdasarkan letaknya pada tumbuhan. Berdasarkan letaknya pada tumbuhan, jaringan meristem dapat dibagi menjadi meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Itu merupakan pembagian jaringan meristem yang mempunyai sifat utama aktif membelah. Kita akan bahas berikutnya. Sedangkan jaringan kedua adalah jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan dewasa atau jaringan permanen itu berasal dari jaringan meristem, tetapi sudah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu yang kita namakan dengan dewasa dan sudah memiliki bentuk dan struktur yang khusus. Artinya, jaringan ini sudah mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk dan sudah mengalami spesialisasi atau perubahan fungsi. Nah, jaringan permanen ini dapat kita bagi menjadi 3 sebetulnya. Yang pertama adalah jaringan pelindung yang kita sebut dengan epidermis. Biasanya terletak di seluruh permukaan bagian tumbuhan. Sedangkan jaringan kedua adalah jaringan dasar. Jaringan dasar ini untuk beberapa literatur langsung dibagi 2 menjadi jaringan pengisi dan jaringan penguat. Jaringan pengisi merupakan parenkim, sedangkan jaringan penguat disebut dengan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan ketiga di dalam jaringan dewasa atau permanen ini adalah jaringan pengangkut atau kita sebut dengan jaringan pembuluh. Jaringan pengangkut ini dibagi menjadi xilem dan floem. Rasa-rasanya kalian sudah belajar dari semenjak SD tentang xilem dan floem ini. Oke, untuk selanjutnya kita bahas lebih mendetail jaringan-jaringan pada tumbuhan ini. Yang pertama kita pelajari mengenai jaringan meristem berdasarkan posisinya pada tumbuhan. Berdasarkan posisinya pada tumbuhan, seperti yang kita lihat tadi adalah
Ada jaringan apikal, interkalar, dan lateral. Apa sih jaringan apikal atau tunas apikal? Yang disebut dengan tunas apikal atau bisa kita sebut dengan tunas ujung. Jadi apikal ini ada di ujung. Ujung apa? Ujung batang dan ujung akar. Karena berada di ujung-ujung batang dan akar di bagian atas dan bawah, maka jaringan ini menyebabkan pertumbuhan-tumbuhan secara vertikal ke atas dan ke bawah. Sehingga akibat pertumbuhan jaringan apikal ini, tumbuhan menjadi tinggi. Inilah nanti akan kita lihat bahwa jaringan apikal ini merupakan aktivitas dari jaringan meristem primer. Yang berikutnya berdasarkan posisinya pada tumbuhan, jaringan tumbuhan dibagi lagi menjadi jaringan kambium, di mana kambium ini memiliki dua jenis. Ada yang disebut dengan kambium vaskuler dan nanti ada yang disebut dengan kambium gabus. Jadi kambium, ada kambium vaskuler dan kambium gabus. Keduanya menyebabkan pertumbuhan ke samping atau horizontal. Kambium vaskuler dan kambium gabus ini merupakan aktivitas meristem sekunder. Kambium vaskuler berada di antara xilem dan floem, sedangkan kambium gabus berada setelah lapisan epidermis. Bahkan pada tumbuhan tua, kambium gabus ini menggantikan epidermis yang rusak. Kalau kalian lihat pohon-pohon dengan batang yang bentuknya pecah-pecah, itu menandakan bahwa kambium gabus sudah menggantikan posisi epidermis yang sudah rusak atau usang. Demikian tentang posisi apikal dan lateral. Kemudian ada satu kambium lagi yang disebut dengan kambium interkalar. Kambium interkalar merupakan kambium yang berada di buku-buku batang tumbuhan monokotil. Jadi aktivitasnya adalah aktivitas vertikal berada di sini yang dilakukan oleh meristem primer. Kalau kalian lihat rumput atau bambu, kalian lihat ada buku-buku batang di mana di sini terjadi pertumbuhan meristem yang disebut dengan meristem interkalar. Demikian meristem berdasarkan posisinya. Kita lanjut lagi dengan meristem berdasarkan asal terbentuknya. Ada dua. Yang pertama meristem primer dan yang kedua meristem sekunder. Kita bahas dulu tentang meristem primer. Meristem primer adalah meristem yang berada di ujung-ujung tumbuhan. Kita dapat lihat di sini ada gambar. Yang pertama, meristem primer yang berada di apikal atau ujung akar. Dan yang kedua, meristem primer yang berada di apikal atau ujung batang atau kita biasa sebut dengan tunas. Bahasa Inggrisnya bud. Nah, kalau kita lihat di sini, apikal ujung akar biasanya ditutupi oleh yang namanya
kaliptra atau tudung akar. Ini kaliptra atau tudung akar. Nah, di belakang kaliptra itu baru terdapat daerah pertumbuhan. Yang pertama adalah zona pembelahan sel, dilanjutkan dengan bagian zona pemanjangan sel, dan zona maturation atau pematangan sel atau pendewasaan. Di mana pada saat di zona pembelahan sel, selnya hanya membelah dan membelah, masih serupa dan masih tipis dinding selnya. Sedangkan pada zona elongation atau pemanjangan, selnya sudah mulai memanjang, dan di zona maturation terjadi diferensiasi sel, terjadi pembentukan dari jaringan meristem akan membentuk menjadi jaringan permanen. Demikian pula pada apikal ujung batang. Tetapi pada apikal ujung batang tidak ditutupi oleh kaliptra melainkan oleh calon daun. Calon daun ini menutupi ujung sebagai pelindung juga. Kemudian seperti halnya pada akar, setelah daerah diferensiasi terdapat daerah pemanjangan dan terdapat daerah maturation. Demikian pada meristem primer. Nah, meristem sekunder nanti akan kita temui bahwa pada meristem sekunder itu terbentuk yang namanya kambium, seperti setelah Ibu jelaskan tadi, di mana kambium terdapat kambium vaskuler dan kambium gabus. Selanjutnya kita akan ke jaringan permanen. Jaringan permanen atau jaringan dewasa berisi jaringan-jaringan yang telah berdiferensiasi membentuk jaringan-jaringan tertentu dan mempunyai fungsi khusus. Sifat-sifat pada jaringan epidermis seperti kita lihat di buku tumbuhan adalah jaringan ini merupakan jaringan pelindung, sehingga posisinya terletak di seluruh permukaan tumbuhan. Sedangkan jaringan epidermis ini fungsinya bukan hanya sebagai pelindung, tetapi ada beberapa fungsi lain yang berkaitan dengan ciri sel penyusunnya nantinya. Mari kita bahas satu persatu. Sebagai jaringan pelindung, posisinya berada di permukaan tumbuhan, maka dia memiliki beberapa bentuk. Kadang-kadang untuk melindungi tumbuhan dari penguapan yang berlebih, maka epidermis itu bermodifikasi membentuk lapisan lilin untuk mencegah penguapan berlebih. Kemudian juga epidermis itu bisa membentuk yang namanya stomata. Nah, ini berkaitan dengan pertukaran gas, fungsi pertukaran gas. Sedangkan untuk perlindung sendiri dari misalnya hama, hewan-hewan yang mengganggu, maka tumbuhan ini memiliki epidermis yang kadang-kadang seperti duri-duri yang kalau kita pegang halus di atas permukaan yang disebut dengan trikoma. Nah, selain itu fungsi berikutnya adalah meneruskan cahaya untuk fotosintesis. Maka ciri-ciri pada fungsi yang ini bahwa epidermis itu terbentuk selapis dan transparan dengan
transparansi itu bisa meneruskan cahaya matahari atau cahaya lampu ke bagian palisade di mana terjadi yang namanya fotosintesis. Juga fungsi epidermis berikutnya adalah memperluas daerah penyerapan akar. Nah, dengan membentuk yang namanya rambut akar. Ini rambut akar, ini stomata, ya. Ada fungsi lain lagi adalah yang disebut dengan lentisel. Lentisel ini adalah pori-pori yang berada di batang. Yang Ibu katakan tadi berada di lapisan luar cambium gabus, menyebabkan tumbuhan tampak seperti pecah-pecah, ya. Nah, dengan begitu kita mengetahui bahwa jaringan epidermis itu berdasarkan fungsinya bisa kita tentukan ciri-ciri sel penyusunnya. Karena dia pelindung, tentunya dia memiliki ciri-ciri sel-selnya rapat. Hanya selapis tetapi rapat dengan beberapa modifikasi seperti cuticula atau lilin, stomata, trikoma. Kemudian selain itu, karena untuk mencegah penguapan kadang-kadang terbentuk yang namanya stomata pada tumbuhan yang di darat. Stomata berletak di bagian permukaan bawah tumbuhan. Sedangkan pada tumbuhan air, stomata berada di atas permukaan tumbuhan, di atas permukaan daun. Kemudian selain itu, karena dia untuk pertukaran gas adalah stomata, kemudian penyerapan akar terbentuk rambut-rambut akar. Rambut-rambut akar ini harus bisa kita bedakan dengan cabang akar. Rambut akar untuk penyerapan air dan mineral, sedangkan cabang akar nantinya adalah perluasan percabangan untuk dia bisa menyerap, ujung-ujungnya nanti menyerap air dan mineral di bagian yang lebih jauh dari tumbuhan. Demikian tentang epidermis, dan kita lanjutkan dengan jaringan permanen yang kedua adalah jaringan dasar. Pada jaringan dasar kita juga dapat menentukan ciri sel penyusunnya berdasarkan gambar yang kita lihat dan fungsinya. Mari kita lihat. Jaringan yang pertama disebut jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini adalah jaringan dasar yang terletak pada semua tumbuhan, semua bagian tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, jaringan dasar parenkim itu merupakan selain jaringan dasar atau mengisi tumbuhan, dia juga memiliki fungsi untuk fotosintesis pada daun berupa palisade. Kemudian untuk menyimpan hasil fotosintesis pada umbi dan buah kita sebut dengan parenkim. Sedangkan untuk jaringan meristematis yang pertumbuhan kita sebut dengan tunas apikal, maupun kita bisa cambium juga merupakan jaringan parenkim. Kemudian yang terakhir adalah untuk membuat warna bunga, itu juga kita sebut dengan parenkim. Untuk sebagai jaringan dasar kita bisa menyebut beberapa hal, yaitu korteks nanti ada di akar dan batang, perisikel ada di akar, empulur ada di akar dan batang, endodermis ada di akar. Ini adalah jaringan parenkim. Maka sekarang kita lihat berdasarkan gambarnya. Berdasarkan gambarnya, jaringan parenkim itu kalau kita lihat jaringannya masih, sel-selnya masih berbentuk macam-macam, masih macam-macam bentuknya. Kemudian masih terdapat rongga antar sel, banyak rongga antar sel, belum terjadi penebalan dinding sel.
dan masih mengandung banyak nukleus. Nukleusnya di samping ini yang merah-merah karena jaringannya masih hidup. Sel-sel penyusunnya masih hidup. Sedangkan pada jaringan kolenkim kita lihat ciri jaringan kolenkim itu berbeda dengan jaringan parenkim karena fungsinya juga berbeda. Fungsi jaringan kolenkim adalah penyokong, terutama pada jaringan muda. Biasanya ada pada tangkai daun, tangkai bunga, dan tangkai buah. Jaringan kolenkim, kalau kita lihat gambarnya, kita bisa melihat bahwa ciri-cirinya adalah sel-selnya itu sudah mengalami penebalan dinding sel di bagian ujung-ujungnya, belum merata, baru penebalan primer, masih dengan kandungannya selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Masih ada rongga antar sel tetapi sedikit. Kemudian masih hidup, kita lihat ada nukleusnya, tetapi sudah mengalami penebalan di ujung-ujung sel. Kita lihat jaringan berikutnya yang bisa kita bedakan dari parenkim dan kolenkim adalah jaringan sklerenkim. Kalau kita lihat jaringan sklerenkim itu penebalan dindingnya sudah di seluruh bagian tumbuhan dan penebalannya sudah tebal yang disebut dengan penebalan dengan kandungan karbohidrat yang disebut dengan lignin. Nah, lignin ini menyebabkan penebalan yang sangat keras. Kita bisa bedakan jaringan sklerenkim ini merupakan penyokong atau penguat jaringan yang sudah tua. Terdapat di mana? Terdapat di xilem atau kayu atau pembuluh kayu. Jaringan ini juga terdapat pada kulit biji, buah maupun biji-bijian maupun buah kelapa, misalnya tempurung kelapa atau tempurung kenari, dan pada tumbuhan seperti biji-bijian lainnya, kacang tanah, kacang-kacangan yang lainnya, biji-bijian, itu merupakan jaringan sklerenkim yang nanti kita sebut dengan sel batu. Nah, jaringan sklerenkim ini punya dua bentuk, yang satu sel batu tadi dan satu lagi disebut serat. Seperti serat pada kalau kalian tahu tali tambang, serat pada tambang, pada karung goni, serat pada pakaian yang kita pakai sebagai katun, itu sebetulnya merupakan jaringan sklerenkim yang berbentuk serat. Oke, kita sudah membahas jaringan permanen epidermis dan jaringan dasar yang terdiri dari parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Sekarang saatnya kita membahas jaringan ketiga adalah jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh atau disebut dengan jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu terdiri dari jaringan xilem dan jaringan floem. Xilem atau kita sebut dengan jaringan kayu, dan floem atau kita sebut dengan jaringan tapis. Xilem, kita ingat, xilem nyelem. Xilem nyelem artinya xilem itu mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Sedangkan floem itu mengangkut F ya, hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Kita perhatikan dulu sekarang sel penyusunnya. Pada jaringan xilem dan floem, sel penyusunnya tidak terdiri dari satu jenis sel, tetapi beberapa macam sel. Pada jaringan xilem, yang paling
banyak mengangkut air dan mineral adalah elemen pembuluh, terutama pada tumbuhan dikotil. Sedangkan pada tumbuhan paku dan tumbuhan gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka, pembuluh utamanya adalah disebut dengan trakeit. Apa bedanya trakeit dengan elemen pembuluh atau vessel elemen? Kalau kita lihat di gambar ini, vessel elemen itu pembuluhnya sudah besar-besar, sedangkan trakeit itu pembuluhnya sangat tipis. Sangat tipis, ini merupakan jaringan tumbuhan tingkat rendah sebelum berkembang menjadi tingkat tinggi yang kita sebut dengan dikotil. Jadi sangat tipis, maka kalau kamu lihat pada tumbuhan seperti pinus atau kayu-kayu pada tumbuhan gimnosperme, itu kayunya tidak sebesar tumbuhan dikotil. Bedakan antara pinus dengan mangga atau beringin. Tumbuhan beringin bisa menjadi besar sekali. Karena apa? Karena pembuluh silemnya itu terdiri utamanya dari vessel elemen yang juga disertai dengan trakeit. Sedangkan pada tumbuh-tumbuhan seperti pinus itu tumbuhan utamanya adalah trakeit. Pembuluh utamanya adalah trakeit. Kemudian juga ada jaringan parenkim sel dan nanti ada jaringan serat sel, serat silam. Parenkim silem itu memberikan makanan kepada sel-sel silem yang lain. Ini adalah silem. Kalian bisa baca bagaimana ciri-ciri atau fungsi sel penyusun jaringan silem. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang jaringan floem. Floem atau pembuluh tapis itu terdiri dari 4 penyusun juga yang disebut dengan pembuluh tapis yang berfungsi utama untuk membawa hasil fotosintesis. Pembuluh tapis ini selain pembuluhnya ada ciri-ciri berupa pori-pori di bagian luar, juga ada yang namanya piringan atau sheath plate di sepanjang pembuluh. Sebetulnya mirip dengan tumbuhan dengan silem, di mana silem juga ciri-cirinya mempunyai banyak sekali pori-pori dan juga mempunyai perforate plate yang hanya bentuk pori-pori di piringannya itu agak berbeda, karena yang satu membawa air, yang satu lagi membawa hasil fotosintesis dari atas ke bawah. Kalau yang membawa air dari bawah ke atas. Kemudian selain itu jaringan pembuluh tapis juga diiringi yang dengan namanya sel pengiring. Sel pengiring ini sel-selnya juga masih hidup, memberi makan pada pembuluh yang lainnya. Demikian juga dengan parenkima floem dan serat floem itu sebagai penguatnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, sebetulnya baik pembuluh tapis maupun pembuluh silem ada sangat berbeda, di mana pada jaringan floem ini masih hidup sel-selnya, sedangkan pada jaringan hidup sampai mati ya. Kalau pada jaringan silem itu sel-selnya sudah mati. Nah, ini yang kita sebut dengan kayu. Jaringan silem kita sebut dengan jaringan kayu, sedangkan pembuluh tapis nanti menjadi yang namanya kulit kayu. Kayu atau disebut dengan wood, sedangkan kulit kayu kita sebut dengan bark nanti. Demikian anak-anak, kita sudah selesai dengan jaringan tumbuhan. Kalau kita ulang lagi, jaringan tumbuhan terdiri dari berdasarkan aktivitas pembelahannya, kita bedakan menjadi jaringan meristem dan jaringan
dewasa atau permanen. Sedangkan jaringan meristem dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan asal terbentuknya. Kita bagi menjadi jaringan meristem primer dan sekunder berdasarkan letaknya apikal, interkalal, dan lateral. Sedangkan jaringan permanen kita bedakan berdasarkan fungsinya menjadi jaringan pelindung atau epidermis, jaringan dasar yang terdiri dari pengisi dan penguat, parenkim dan kolenkim/sklerenkim, dan jaringan pengangkut yang kita sebut dengan silam dan floem. Semua hal ini bisa kalian baca di buku tumbuhan maupun buku biologi kelas 11 untuk mendampingi kalian dalam mengerjakan tugas-tugas yang akan Ibu berikan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ilmu yang kita bahas ini dapat bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya. Selamat pagi, tetap sehat, jangan lupa jaga pola hidup, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, istirahat teratur, makan makanan bergizi, dan olahraga. Salam sehat selalu. Terima kasih.